Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita memasuki materi pembelajaran baru dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pada pembelajaran hari ini adalah tentang syukur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu ingin mengilustrasikan atau menceritakan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang menunjukkan kepada temannya, menunjukkan sepatu barunya. Dia berkata, "Lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku." Kemudian teman yang ditunjukkan sepatu baru tersebut bergumam dalam hatinya mengatakan, aku harus minta sepatu baru juga nih sama bapakku gitu. Nah, sesampainya di rumah, anak tersebut pun meminta sepatu baru kepada ayahnya. "Pak, tolong belikan sepatu baru. Temanku sudah beli." Gitu. Kemudian ayahnya pun menasehati, "Anakku, sepatumu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu ya, yang mau masuk SD." Kemudian anak laki-laki yang soleh tersebut mengatakan, "Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi." Kemudian ayahnya pun menghiburnya, "Alhamdulillah, baik nak." Ya, itu adalah kisah tentang, kita namai saja Tono ya, Tono anak soleh yang sempat menginginkan sepatu baru seperti temannya. Kemudian ayahnya mengajarkannya untuk bersyukur bahwa sepatunya masih bagus. Jadi tidak perlu kita beli lagi. Ada yang lebih membutuhkan sepatu baru, yaitu adiknya yang baru mau masuk SD. Tono pun mensyukuri sepatu yang dia miliki dan menyadari bahwa ada adiknya yang lebih membutuhkan sepatu, maka dia tidak jadi meminta dibelikan sepatu baru kepada ayahnya. Ya, sekarang ibu ingin bertanya, apakah sikap Tono yang soleh termasuk ke dalam contoh dari sikap bersyukur? Ya,
Jadi sikap Tono tersebut adalah contoh dari sikap bersyukur ya. Meskipun awalnya Tono sempat ada rasa keinginan untuk memiliki sepatu baru seperti temannya, tapi kemudian Tono belajar untuk mensyukuri apa yang ia miliki sekarang. Ya, jadi rasa syukur atau bersyukur artinya adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat, atas setiap karunia, setiap anugerah yang diberikan Allah untuk kita. Bersyukur artinya bagaimana caranya bersyukur adalah dengan cara mengucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan datangnya semata-mata hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendapatkan kenikmatan, kita tidak lupa untuk mengucapkan alhamdulillah yang maknanya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur artinya juga merasa cukup dengan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan. Kita tidak mengeluh dengan nikmat yang sedang kita rasakan. Tidak merasa kurang, tidak merasa iri, dengki dengan nikmat yang dirasakan orang lain. Merasa cukup bahwa yang kita miliki sudah luar biasa. Yang kita miliki itu adalah anugerah, maka cukup dengan yang kita miliki. Tidak perlu merasa iri atau merasa kurang karena ada orang lain yang menurut mata kita itu lebih daripada kita. Kemudian dengan bersyukur juga artinya selalu ingat bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan dibanding kita. Seperti yang tadi Tono alami ya. Dia menyadari bahwa adiknya lebih membutuhkan sepatu daripada dirinya. Nah, selain mengucapkan alhamdulillah, bersyukur juga artinya kita harus menggunakan nikmat yang telah Allah berikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya diberikan sepatu yang bagus oleh orang tua kita, di mana orang tua kita memperoleh rezeki untuk membelinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah atas sepatu itu dengan menggunakan sepatu tersebut untuk amal-amal kebaikan, untuk sekolah, belajar di sekolah, untuk misalnya olahraga. Jangan digunakan untuk menendang teman, untuk bermaksiat, berlari-lari ketika pelajaran sedang dimulai. Ya, jadi selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga harus memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang Tono lakukan. Meskipun awalnya dia kurang bersyukur, dia merasa bahwa ada temannya yang lebih nikmatnya daripada dirinya dengan mempunyai sepatu baru. Dia sempat membatin ingin membeli sepatu baru juga. Tapi pada akhirnya Tono mensyukuri bahwa sepatunya masih bagus, jadi tidak perlu beli lagi. Sebaliknya ada adiknya yang lebih membutuhkan sepatu, maka Tono pun membiarkan ayahnya untuk mendahulukan adiknya. Dan dia menggunakan sepatu yang diberikan oleh orang tuanya untuk kebaikan, untuk sekolah, untuk belajar dengan giat di sekolah. Ya, kebalikan dari rasa syukur adalah kufur. Kufur artinya tidak menyadari bahkan mengingkari nikmat yang Allah berikan. Kufur artinya kita mengeluh, merasa kurang dengan nikmat yang Allah berikan. Diberikan sepatu yang masih bagus, merasa iri dengan sepatu teman yang masih baru, mengeluh seandainya ayah membelikan aku sepatu baru. Padahal sepatu yang dia miliki masih bagus, masih sangat bagus, masih bisa digunakan. Tapi dia tidak mensyukurinya, merasa kurang, merasa orang lain nikmatnya jauh lebih banyak daripada kita.
Ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh mengingkari atau merasa kurang atas nikmat yang Allah berikan. Nah, selain merasa kurang, kufur juga bisa berarti merasa sombong dan bangga dengan nikmat yang diperoleh, seolah semua nikmat yang didapatkan datang karena kerja keras dan usahanya sendiri. Misalnya, kalian mendapatkan ranking 1 di kelas, kemudian kalian langsung merasa sombong dan berbangga diri. Itu tidak boleh ya. Ketika kalian memperoleh prestasi, memperoleh nikmat yang banyak dari Allah, kalian harus sadar bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya dari anugerah Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian misalnya memperoleh ranking 1, peringkat 1 di kelas, artinya Allah yang telah memberikan kalian otak, memberikan kalian kecerdasan, memberikan kalian waktu yang sempurna untuk belajar. Sehingga anugerah yang Allah berikan, juga upaya yang kalian usahakan, doa-doa yang kalian panjatkan membuat kalian memperoleh peringkat 1 dengan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur, tidak boleh sombong. Nah, Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur atas nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Jadi dari ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Bersyukurlah yang banyak, maka akan Allah tambahkan terus nikmatnya untuk kalian. Sebaliknya, jika kalian kufur, jika kalian ingkar dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Ya. Nah, sekarang apa saja sih manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Ya, dengan bersyukur akan Allah tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi karunia-Nya. Kemudian dengan bersyukur kita akan dijauhkan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Kita menjadi orang yang sabar, yang bersyukur, yang tidak mudah mengeluh. Kemudian dengan bersyukur akan membuat Allah untuk selalu mengingat kita. Dengan bersyukur kita juga akan terhindar dari azab dan murka Allah, menjadikan kita manusia yang mudah berbaik sangka kepada Allah dan orang lain. Kita akan selalu berbaik sangka atau berpikir yang baik-baik tentang Allah dan orang lain, terhindar dari perilaku yang sombong. Kita selalu tawadhu, selalu rendah hati bahwa semua kelebihan yang kita miliki, semua nikmat yang kita rasakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kita juga akan memiliki hati yang lapang, hati yang tenang dan bahagia. Kenapa dengan bersyukur hati kita bisa lapang dan tenang serta bahagia? Karena dengan bersyukur kita akan jauh dari kebiasaan mengeluh, kebiasaan sedih melihat orang lain lebih bahagia. Merasa cukup dengan yang kita miliki, maka hati kita pun tenang. Kita akan mudah merasakan kebahagiaan. Ya, itu saja pembelajaran pada hari ini anak-anak tentang rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah, merasakan cukup atas setiap nikmat yang Allah berikan ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu diberikan kelapangan dan keluasan hati untuk mudah bersyukur sehingga hidupnya dilingkupi dengan banyak kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu tidak berikan tugas ya untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajarnya di rumah anak-anak. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pembelajaran berikutnya.
Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.